Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sholati khamsatun. Surutus sholati utawi pira-pira syarate salat. Iku khamsatun ana 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsatun. Iku toharatun suci. Suci an hadasin. Saking hadas. Garis miring, contohnya hadas kecil. Hadas itu melambangkan hadas kecil. Sebetulnya hadas besar juga hadas. Gitu. Tapi istilah dalam Fathul Mu'in, hadasin ya bukan hadasin. An hadasin saking hadas kecil. Wa janabatin lan hadas junub. Itu contoh dari hadas besar. Junub itu mana aslinya menyingkir. Menyingkir. Makanya orang yang junub itu jangan kumpul dengan yang ini. Aslinya begitu, menyingkir. Menyingkir dari sholat, menyingkir dari Quran, menyingkir dari apa lagi itu? Tawaf, sa'i, apa lagi itu? Itikaf di masjid. Nah, itu menyingkir. Menjauh, tidak boleh menjauh, tidak boleh mendekat. Jadi mana aslinya janabah itu menyingkir. Menyingkir, menjauh. Tidak boleh kumpul-kumpul yang bagus. Aslinya begitu. Bukan menyingkir dari teman, bukan. Menyingkir dari sholat, menyingkir dari kewajiban lah. At-toharatu utawi arti toharo. Suci. Artinya toharo, artinya suci. Lugotan ing dalem makna bahasa. Makna ing dalem makna menurut bahasa. Sampai lengkapi sendiri maknanya. Lugotan menurut makna ing dalem bahasa. Atau ing dalem makna menurut bahasa. Iku an-nadhafatu bersih. Wal hulusu lan murni. Murni itu ya bersih. Wal hulusu lan murni atau bersih. Ada. Minad danasi saking reget. Reget kotoran. Minad danasi saking reget saking kotoran. Wa syar'an lan utawi maknane toharoh ing dalem menurut makna syara. Ini kalau dipanjangkan begitu maknanya. Utawi maknane suci, maknane toharoh ing dalem atau menurut syara. Syara itu undang-undang agama. Syara artinya undang-undang agama. Iku rohul man'i orang
Orang ya. Iku raf'ul man'i. Ilangi pencegah. Iku raf'ul man'i, ilangi pencegah. Al mutarot tabi. Kang den sebabaken. Kang den sebabaken. Nah aslinya urut. Kang den urutaken. Otabe kang den akibataken. Kang den sebabaken gampang. Al mutarot tabi kang den sebabaken alal hadasi oleh hadas. Ingatasi hadas. Makna pahamnya oleh hadas, disebabkan oleh hadas. Awin najisi utawa oleh najis. Ini asal tulisannya au ala. Alanya dilempit, diatof. Atof itu maknanya lempit. Walaupun dilempit, maknanya tetap muncul. Awin najisi utawa oleh najis. Ada yang baca awin najisi, ada yang baca awin najisi. Sama benarnya. Awin najisi, awin najisi. Sama benarnya. Utawa oleh najis. Fal ula. Mongko utawi sesuci kang pertama. Nah, coba perhatikan apa bedanya al-awalu dengan ula. Al-awalu itu satu, ula juga satu. Al-awalu itu fal-awalu dengan al-fal-ula bedanya. Kalau al-awalu itu yang dimaksud lafaz mudzakkar. Kalau dibaca fal-ula, ini yang dimaksud lafaz muannas. Maka cari yang muannas. Berarti maknanya begini, fal ula mongko utawi toharoh. Nah ini muannas. Kang nomor siji. Nah, fal ula mongko utawi toharoh kang nomor siji. Kalau dibaca fal awalu mongko utawi kang nomor siji, rujuknya bukan toharoh, bukan muannas. Carinya yang mudzakkar. Karena ini yang dibahas masalah toharoh, masalah suci yang pertama, maka nulisnya ulama di sini fal ula, bukan fal awal. Paham ya? Tambahannya. Fal ula mongko utawi toharoh kang nomor situng iku at-toharu suci. Anil hadasi, saking hadas cilik. Jadi kalau sudah terkenal hadas itu sudah mesti cilik, kecuali ditulis junub, ditulis haid, ditulis nifas, itu hadas besar. Anil hadasi, saking hadas cilik. Oh, ini bukan iku ya, karena ikunya nanti al-wudu. At-toharatu tegese suci. Berarti ini ada ai di sini. Diralat ya. Ai toharatu tegese suci anil hadas, saking hadas cilik iku al-wudu. Ini khabarnya fadula. Iku al-wudu. Apa? Suci nomor satu adalah wudu. Iku al-wudu. Ahaduha iku toharatun, khabarnya utawi ahad. Ini khabarnya fa'ula iku al-wudu'u. Lanjut. Wa huwa utawi maknane lafaz wudu. Wa huwa utawi maknane lafaz wudu bidomil wawi kelawan dhammah huruf wawu. Huruf wawu ini wudu
Hah? Iku istiqmalul ma'i, khabar dari wahwa. Iku istiqmalul ma'i, gunaaken banyu. Fi a'dhain, ing dalem pira-pira anggota wudu. Anggota, tapi yang dimaksud adalah anggota wudu. Bukan anggota adus, tapi anggota wudu. Anggota wudu ada berapa? 10. Hah. Ada ada oh, ada remes wudu. Benar ada remes wudu kan? 4. Wajah, tangan, sirah, kaki. Ada berapa? 4. Oh, aneh lesanawi ya. Maneng kelopai. Benar. Mengakan gendu bereng. Selak ya. Yes, apa lagi ya? Anggota wudu ada berapa? 4. Ini pegelar, kita tahu. Fi a'dhain ing dalam pira-pira anggota wudu garis miring 4. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Mahsusatin kang tertentu. Ini ya maksudnya tertentu itu ya 4 tadi itu. 4 anggota. Mahsusatin kang tertentu. Muftatahan hale kang den kawiti. Fi a'dhain mahsusatin muftatahan hale kang den kawiti biniatin kelawan niat wudu. Itulah arti wudu. Wis titik. Wa bi fatiha lan utawi maknane wudu, lafat wudu kelawan fathai wawu berarti wadu. Wa bi fatiha lan kelawan lan utawi maknane ai wa huwa di sini ya. Ai wa huwa. Tak tulis ai wa huwa. Ai wa huwa tegese utawi maknane wudu kelawan fathai wawu ikuma air, ikuma perkara garis miring air. Tulis ya, ikuma perkara garis miring air. Banyu mon bahasa gunting air. Terserah sampean lah. Yutawaddu kang den gawe wudu apa bihi ma. Yutawaddu kang den gawe wudu apa bihi ma. Ma ini. Ma banyu itu. Wa kana lan ana apa tidak wujubihi yarhamu Allah. Ini magal ta alhamdulillah pokon dina yarhamu. Oh, perempuan. Alhamdulillah. Ya, tapi boleh yarhamukallah boleh dah saya. Tapi lebih tepatnya kita. Ya. Lanjut, wa kana lan ana apa tidak wujubihi kawitane hukum wajib wudu. Wa kana lan ana apa tidak wujubihi kawitane hukum wajib wudu iku ma'a ibtidai wujubil maktubati. Iku ma'a ibtidai wujubil maktubati. Sarto atau bebarengan
bebarengan kawitane hukum wajib salat maktubah. Bebarengan kawitane wajib hukum wajib salat maktubah. Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra. Ing dalem wengine Isra. Di kitab-kitab itu ndak ono Isra Mi'raj, itu ndak ono. Masih dengan Al-Qur'an itu Isra, ndak ono Mi'raj. Coba dibaca. Bismillah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila Masjidil Aqsa. barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ ndak ono lafaz Mi'raj, itu ndak ono. Isra itu berjalan di malam hari. Kalau Mi'raj itu naik. Naiknya itu disangsikan. Ada ulama mengatakan enggak naik itu. Ya memang di Masjidil Aqsa toh, tidak naik. Makanya tidak disebut itu naik itu. Nah, tapi ada yang menyebutkan enggak naik itu. Yang menyebutkan naik Isra Mi'raj, yang tidak menyebutkan naik Isra saja, ndak ono Mi'raj. Karena di Al-Qur'an ndak ono Mi'raj, itu ndak ono. Kami cari di lafaz Mi'raj ndak ono di Qur'an. Maka di kitab-kitab itu juga ndak ono. Yang ada itu Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra. Garis miring tanggal berapa itu? Tanggal 21 oh sesat 27 bulan Rajab. tahun 1900. Lanyol menganyon. Ya udah 1900 itu masih tahun 2 tahun sebelum Hijriyah. Belum Hijriyah itu. Sebelum ada Hijriyah. Sebelum ada 1400 itu belum. 2 tahun sebelum 1400 berapa sekarang? 46. Berarti nah, coba ditulis 1456 sekarang yuk. Dikurangi 2 tahun berarti dapat berapa sekarang? Ayo tebak-tebakan. Siapa sih minta? Sekarang hari ini tahun 1456 dikurangi 2 tahun berarti berapa? Berapa tahun? 1454. Mbak, sekarang 46, Mbak. Sekarang 46. Bukan 56. Sekarang 46. 1446. Dikurangi 2 tahun berarti berapa? 1444. Ayo, yang mengatakan ini benar ngacung. Ngacung semua. Dikurangi dari kan. Ayo ngacung semua. Yang mengatakan 1444 ini dikurangi 2 loh ya. Sama dengan 2 tahun. dikurangi 2 tahun. Dikurangi 2 tahun. Itu 140 26. 1446 dikurangi 2 tahun sama dengan 1444. Yang mengatakan ini benar ngacung. Tidak. Benar. Islam. 1, 2, 3, 4. Sekarang dibalik. Yang mengatakan ini salah ngacung. Oh, sesat kap. Ini salah. Yang benar dikurangi 1446 berarti sama dengan 1448. Tambah berarti. Ya dikurangi. Kok bisa? Nah, bisa. 6 ditambah 2 8. Maksudnya dikurangi itu sebelumnya ini kurang 2 tahun.
Udah paham? Oh, jatuh. Gini ngitungnya. Kanjeng Nabi itu Isroknya min 2 dari 1446 sekarang kan? Sekarang kan ini. Nabi itu Isroknya 2 tahun sebelum ini. Berarti ditambah 2 sama dengan ditambah 2 tahun ini ditambah ini sama dengan ini loh ditambah 2. Ngomong tambah. Paham maksudnya? Coba saya ulang saya ulang. Hari ini tanggalan itu sudah dapat nyampe di sini. Lah, Nabi Isra-nya itu sebelumnya ini. Sebelumnya 1446. Kurang nambah. Dah paham? Paham. Saya ulang lagi. Ini Nambah. gambarnya ya, gambarnya ya. Saya ulang lagi gambarnya. Hari ini, hari ini Nabi itu sudah dari tahun 1, hari ini sudah sampai 1446 hari ini. Lah, Nabi Isra itu sebelumnya ini mundur 2 tahun. Oh, ya. Mundur 2 tahun. Berarti 2 tahun yang mundur ini ditambahkan 46. Paham? Berarti dari sekarang Nabi dari sekarang ke Isra Mi'raj itu sudah dapat berapa? 8. Nah, berarti sudah dapat peristiwa wudhu, datangnya wudhu ini loh, usianya wudhu ini ya. Hari ini sudah dapat 1448. Mudeng mah. Dibaleni lagi. Ya. Penanggalan yang ada itu mah. Penanggalan yang ada itu terbuat setelah Isra. Setelah Isra. Isra perjalanan. Isra-nya sudah jalan, belum ada penanggalan mah. Isra itu sudah jalan dapat 2 tahun, belum ada penanggalan. Penanggalan Hijriah loh, bukan penanggalan yang 2024 itu bukan. Yang penanggalan 1400 ini ya, paham ya? Isra-nya sudah jalan, sudah dapat 2 tahun kurang lebih ya, ndak ono sing pasti ndak ono. Pasti ukurannya kurang lebih 2 tahun baru Kanjeng Nabi mulai menulis penanggalan 1. Isra sudah dapat 2 tahun, Nabi baru menulis 1. tanggal 1. Berarti tanggal 1 ini disebut tanggal 1 lebih 2 tahun. Paham ya? Awal adanya penanggalan berarti tanggal 1 sudah lebih 2 tahun. Berarti kalau sekarang 1446 berarti lebih 2 tahun. Ngerti, Mem? Kan lebih siji. Kan nulis Isra gimana lah 2 tahun deh. Isra itu sudah terjadi, sudah dapat 2 tahun. Wudhu sudah berjalan 2 tahun. Belum ada penanggalan. Sudah dapat 2 tahun baru nulis 1 itu. Nah, sudah paham ya? Paham ya. Nanti yang tidak mudeng ditanya yang lainnya. Intinya sama tulis di buku sampean. Sekarang tahun 1446 ditambah 2 tahun sebelum penanggalan. Ditambah 2 tahun sebelum Isra. Berarti sama dengan 1448. Dikasih kurang lebih ya. Karena ndak ono yang tahu pastinya itu. Kurang lebih ini nulisnya ya.
kurang lebih sama dengan kurang lebih ini, kurang lebih 1440. Seperti itu. Lanjut. Wasurutuhu ayil wudu. Sudah nulis sih? Oke. Lanjut. Ya, lanjut. Wasurutuhu utawi pira-pira syarate wudu. Ayil wudu tegese wudu. Tegese syarate wudu. Iku kasyurutil gusli. Kaya pira-pira syarate adus. Kalau gennya dibaca dhamma, gusli itu artinya dua, adus dan nyiram. Adus itu berarti mandi semuanya. Kalau nyiram, nyiram sebagiannya. Nyiram tangan itu, nyiram kaki itu. Jadi lafadz gusli kalau dibaca dhamma itu artinya dua. Bisa berarti mandi semuanya, nyiram semuanya. Bisa untuk nyiram sebagian. Tapi kalau dibaca gos fathah itu berarti nyiram sebagian. Tidak digunakan mandi seluruhnya. Itu bedanya. Nah, makanya di sini nulisnya gu. Kasurutil gusli kaya pira-pira syarate aduh berarti mandi semuanya. Iku khamsatun. Wasurutuhu utawi pira-pira syarate wudu iku khamsatun ana 5. Wallahu a'lam bishawab. Wis, cukup nih 2 orang baca maknain. Di depan 1, belakang 1. Bacanya pelan-pelan oleh jelas. Oh, lawan anak dokter. Oh, balik. Tiga balik. Dia no sini di situ no. Sudah. Belum ni teku Amin. Ayo depan 1, belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholati utawi pira-pira syarat sholat iku qadha ana 5. Ahadua utawi suci an hadasin saking hadas wa janabatin lan saking junub. Taharatu utawi arti suci huwatan makna bahasa iku an-nadhafatu bersih wal khulusu lan selamat saking reket atau kotoran. Syar'an dan utawi an iku raf'ul man'i hilangnya pencegah al-mutarattibi kanten serta lal hadasi ingatasi al najasi najis iku at-taharatul al hadasi saking hadasi al-wudu'u yaudu wala utawi lafad
utawi kami Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terangkan ya. Menerangkan tentang beberapa syarat sholat. Beberapa syaratnya sholat itu jumlahnya nanti ada 5. Syaratnya sholat semuanya ada 5. Ahaduha toharatun an hadasin wa janabatin. Yang pertama, salah satu dari 5 itu, atau yang pertama adalah orang sholat syaratnya saya ulang ya, menerangkan beberapa syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu seluruhnya ada 5. Khamsatun. Ahaduha toharatun an hadasin wa janabatin. Salah satu dari 5 atau nomor satunya 5 yaitu syaratnya orang mau sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lah, junub ini makna aslinya menyingkir. Kenapa menyingkir? Mengapa harus menyingkir? Menyingkir dari sholat, menyingkir dari ibadah lah, dari puasa, dari ngaji Quran, dari diam di masjid. Dia karena melakukan yang menyebabkan dia harus menyingkir. Nah, yaitu ada 2. Yang terkenal itu ada 2. 1, iltiqaul hitanain. Iltiqaul, tulisannya seperti ini. Hitanaini. Iltiqaul hitan. Yang kedua hurujul mani. Nah, inilah junub. Jadi orang itu disingkirkan, disebut junub, disingkirkan karena melakukan 2 ini. Iltiqaul khitanaini. Yang 2 hurujul mani. Ada yang menyebutkan junub itu yang nomor 1 toh, yang 2 ya bukan junub, ya hal lain. Tapi yang umum 2 ini. Iltiqaul hitanani itu ketemunya alat 2 yang dihitan. Alat hitannya laki-laki, alat hitannya perempuan. Ketemu tok itu sudah disebut junub. Yang kedua khurujul mani, keluar mani dengan cara apapun. Dengan cara mimpi, disengaja, tidak sengaja, dengan cara apapun keluar mani disebut junub. Yes. Seperti itu. Inilah yang menyebabkan junub. Nah, junub ini yang menyebabkan harus suci ketika sebelum sholat. Paham ya? Yes. Saya ulang lagi. Syaratnya sholat ada 5. Nomor 1,
harus suci dari hadas kecil dan hadas junub. Itu tadi pengertian junub. Kemudian at-thaharatu, apa arti suci itu apa? Maksudnya suci itu apa? Suci itu ada dua. Lugotan, letterlek, makna dari toharo. Letterlek, mana aslinya, makna teknya. Itu namanya lugotan. Makna teknya, makna tulisannya toharo itu adalah an-nadhafatu, setiap perkara yang bersih. Jadi coba saya tanya, teh ini bersih apa kotor? Bersih. Toharo, walaupun najis. Pokok setiap sesuatu yang bersih namanya suci. Makna aslinya begitu. Makna lafadznya itu begitu. Setiap perkara yang bersih disebut suci. Kok begitu? Iya, itu makna dalam lugotan. Makna teknya begitu. Makna aslinya. Wal hulusu minad danas, dan bersih dari kotoran walaupun najis. Perkara yang bersih dari kotoran, nah, itu disebut apa namanya? Toharo, disebut suci. Kemudian lafaz suci digunakan oleh agama. Suci menurut pengertian agama. Wa syar'an, suci menurut arti agama, pengertian agama adalah raf'ul man'i al-mutarottabi alal hadasi awin najisi. Ini yang kita paham setiap hari. Kalau ditanya, baju ini suci, oh najis, salah jawaban itu. Baju ini suci, sama tanya lugotan apa? Syar'an. Tuh. Baju ini suci. Jawaban hamian sekarang dua. Mau tanya lugotan apa syar'an? Lek secara lugotan, karena ini bersih, suci. Itu jawabannya. Kalau saya tanya syar'an, iki najis. Walaupun ketok bersih tapi najis. Mangkene oyo lah. Paham ya? Nah, itu bedanya sekarang ya. Jadi arti suci menurut agama adalah hilangnya pencegah. Kalau pencegah itu ada berarti tidak suci. Kalau sudah hilang pencegahnya itu namanya suci. Hilangnya pencegah, yang pencegah untuk sholat, pencegah untuk tawaf, pencegah untuk apa? Untuk melakukan ibadah dicegah kalau tidak suci. Kalau sudah hilang pencegahnya yang disebabkan oleh al-mutarottabi, dicegah disebabkan oleh hadas dan najis. Nah, di sini hadas itu ada dua. Nah, pada kalimat ini alal hadasi ini artinya dua ini. Hadas asghar, hadas akbar. Sama tulis alal hadasi oleh hadas cilik lan gede. Tadi lupa saya maknanya. Coba ditambahi. Yang disebabkan oleh alal hadasi oleh hadas besar lan kecil. Kecil lan besar. Awin najisi atau disebabkan oleh najis. Ya. Karena ada najis maka tercegah tidak boleh sholat. Nah, berarti dia tidak suci. Nah, saya ulang, arti suci menurut agama adalah hilangnya pencegah yang disebabkan oleh hadas dan najis. Hilangnya pencegah. Pencegah kaono berarti boleh gitu loh. Paham ya? Pencegah kaono hilang berarti boleh. Boleh itu sama dengan suci.
Jadi arti suci itu karena sudah hilang pencegahnya. Kalau ada pencegahnya berarti tidak suci. Ya. Wis lanjut. Falula at-taharatu anil hadasi al-wudu. Maka yang pertama dari 5 ini, maka syarat yang pertama dari 5 ini loh, dari tohara ya, dari tohara. Tohara itu kan ada 2, tohara an hadasin, tohara an janabatin. Suci tadi disebutkan suci dari hadas, yang kedua suci dari janabat. Nah, berarti ini nomor 1, berarti ini nanti nomor 2. Sekarang yang akan kita bahas suci yang nomor 1, hadas kecil. Paham ya? Falula, yang dimaksud falula adalah akan kita bahas suci yang nomor 1, yaitu at-taharatu anil hadas, yaitu suci dari hadas asgor, hadas kecil. Yaitu berupa al-wudu, dengan menggunakan wudu. Hadas kecil bisa hilang, pencegah untuk tidak boleh sholat itu bisa hilang, pencegah itu bisa hilang dengan cara wudu. Berarti hadas kecil dicegah sholat itu contohnya apa? Batal wudu, kayak keluar sesuatu dari jalan depan jalan belakang, menyentuh lain mahram dan sebagainya. Wis. Sekarang kita meneruskan. Bersuci yang pertama adalah dari hadas kecil, yaitu dengan wudu. Wudu, lafaz wudu dibaca dhammah wawunya, wa huwa bidhamil wawi, berarti istimalul ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan biniyatin. Pengertian lafaz wudu yang dibaca dhammah adalah, di dhammah wawunya adalah menggunakan air digunakan pada atau untuk anggota wudu tertentu, yaitu ada berapa? 4. Digunakan untuk anggota wudu tertentu, jumlahnya ada 4. Dengan diawali niat. Itulah arti wudu. Jadi orang kalau mau kemana? Wudu. Berarti dia akan menggunakan air pada anggota wudu yang diawali dengan niat. Gitu. Kalau saya tanya, mau kemana kamu? Aku mau wudu. Nah, bukan wadu, tapi wudu. Aku mau wudu. Berarti dia akan melakukan sesuatu menggunakan air untuk anggota tertentu yang diawali dengan niat wudu. Wis. Wa bi fathiha ma yutawaddau bih. Kalau dibaca fathah, wawunya wudu ini kalau dibaca fathah menjadi wadu. Maka pengertiannya adalah air yang digunakan wudu. Jadi airnya dinamai wadu. Orang yang melakukan disebut wudu. Kegiatannya disebut wudu. Airnya disebut wadu. Yes. Cukup, lanjut. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatul Isra. Pertama kali awal diwajibkannya wudu, pertama atau awal mulai diwajibkannya wudu ialah bersamaan permulaannya wajibnya sholat 5 waktu. Jadi bersamaan. Kapan itu? Lailatul Isra.
Kanjeng Nabi itu kan diangkat Nabi itu usia 40. Isra itu Kanjeng Nabi sudah usia 52. Berarti Nabi itu sudah jadi Nabi berapa tahun? 12 kurang lebih ya. Jangan dikatakan 12 tahun, tapi dikatakan kurang lebih. Karena waktu itu tidak ada penanggalan sing pasti. Kalau dikatakan kurang lebih ini mesti benarnya, gitu. Karena pastinya tidak ada yang tahu. Kurang lebih 12 tahun. Nabi itu sudah sholat. Dari kenabian itu sudah sholat. Malam hari 2 rakaat. Kalau menurut Imam Syafi'i 2 rakaat di malam hari, 2 rakaat di siang hari tanpa ada ketentuan. Gitu. Ada ulama lain yang mengatakan 2 rakaat di malam hari. Terus tanpa wudhu, belum ada wudhu. Loh, bagaimana sholatnya waktu itu? Menggunakan wudhu, menggunakan bersuci lahir yang tidak disebut wudhu. Yang beraup tayo opo ya tidak tahu. Ya. Jadi dan itu tidak diterangkan karena tidak dilakukan untuk kita. Karena kita tidak diwajibkan melakukan itu. Nah, kita diwajibkan melakukan wudhu, tidak diperintah untuk melakukan yang sebelumnya itu. Jadi tidak diajarkan. Sudah. Nah, jadi pertama kali wajibnya wudhu bersamaan pertama kali wajibnya sholat 5 waktu atau sholat maktubah, yaitu pada malam Isra. Terakhir, wasurutuhu ayil wudu'u kasurutil gusli khamsatu. Syaratnya orang wudhu gitu. Jadi kita bisa melakukan wudhu, tidak apa-apa. Kita bisa melakukan wudhu. Sebelum wudhu kita harus memenuhi 5 syarat. Sebelum wudhu, syaratnya orang wudhu berarti syarat itu apa? Pekerjaan yang harus terpenuhi sebelum fardunya. Jadi syarat adalah, tulis. Syarat adalah kegiatan yang harus terpenuhi sebelum fardunya. Kegiatan yang harus terpenuhi sebelum fardunya. Itu namanya syarat. Nah. Jumlahnya ada 5 sama dengan mandi. Nah, kalau sama berarti mandi dengan wudhu sama persis. Enggak, jumlah itu yang sama. Terus apa yang membedakan wudhu dengan mandi? Ayo, pertebakan terakhir ini. Legelak kalah tok sampean yo. Ada sebener. Ayo, terakhir. Wudhu dengan mandi itu sama. Sama-sama nyuci baju. Tidak sama ya. Tidak sama. Apanya yang tidak sama? Niatnya. Niatnya wudhu juga niat. Mandi juga niat. Apa? Anggotanya tidak sama. Anggotanya tidak sama. Loh, waktu mandi kan juga basuh tangan. Tapi kalau wudhu tidak perut. Oh ya. Ini. Tapi ada yang menyolok. Ada yang menyolok. Ada perbedaan yang menyolok. Apa ayo? Ayo. Kalau wudhu dengan mandi masalah nyiramnya, ya memang kalau wudhu sebagian tangan tangan itu, wajah itu. Kalau mandi kan seluruhnya. Nah itu kan juga masih mirip-mirip sama. Ada yang
Tidak sama sekali. Apa? Kalau wudhu digunakan untuk sholat. Kalau wudhu digunakan, Untuk sholat. kalau mandi Tidak. sama. Kalau wudhu. Orang junub tidak boleh sholat, sama. Nah, sama. Ada yang sama sekali tidak mirip. Ayo, apa? Menyolok. Bajunya gak Sudah? dilepas kalau wudhu. Apa? Rambutnya basah. Sama. Orang wudhu kan juga basah. Bajunya nggak dilepas like wudhu. Apa nih? Dan lepas. Baju. Bajunya. Kalau mandi. Loh, sama. Orang wudhu pakai baju boleh. Coba muai dikasih kudung, wuduan. Ayo, boleh apa enggak? Boleh. Karena syaratnya air mengalir. Walaupun ada kudungnya begini, tutupannya. Wudhu boleh. Ayo. Apa? Tangannya ditutup. Pakai baju. Wuduan boleh apa enggak? Boleh. Ayo, apa yang bedakan jelas? Ayo. Siapa yang menemukan? Ayo. Keramik. Ayo Nah, ayo Dora Maria. Wela kato. Yang beda adalah tartib. Dalam wudhu harus tartib. Kalau mandi tidak harus tartib. Boleh dari kaki dulu, boleh dari tangan dulu, boleh dari geger dulu, boleh. Jadi yang beda wudhu dengan mandi itu adalah tartib. Kalau wudhu harus tartib, muka dulu, tidak boleh kaki dulu, tidak boleh. Tangan dulu, tidak boleh. Nah, kalau harus, kami bebas. Seperti itu ya. Tuh, tidak menakan. Tapi terangkan ya, lumayan ya. Yang lain pasti tidak bisa dulu ya. Pasti tidak bisa. Boleh cecil tebak lah. Dah kira iso. Contohnya itu tadi ya, 14 dapat 6 ini. Wudhu, peristiwa wudhu hari ini sudah dapat berapa tahun? Pasti tidak bisa. Sudah dapat 1448. Lah mosok. Penanggalanku loh. Terakhir sekarang 1446. Lah iya, tadi ini ku lho tekone ku sadurunge iku. Lah itu ya. Seperti itu. Yo, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang paham? Apa? Duhur. Ya, terus. Waktu sholat terkena sinar matahari. Ya. Apa nih yang kena sinar? Sulap. Mukai. Apa? Sedangkan Kesolapan maksudnya. Ya terus. terus nerawang kelihat kulit kakinya. Hah? Berarti mukenane tipis. Nerawang kulitnya. Kelihatan. Oh ya, terus. Sama Begitu toh. Apa? sama rambutnya. Hukumnya Sama rambutnya. sama rambutnya kelihatan. Yes. Saya perjelas ya pertanyaan sampean ini. Sama apa enggak dengan saya? Ini ada orang sholat, terus ada sorot sinar, apa matahari atau lampu layo. Nah, orang yang di belakang itu atau yang di samping, dia melihat rambutnya, Nerawang. melihat auratnya. Nah, pertanyaan berikutnya begini, yang dilihat rambut dan aurat itu hanya bayangannya apa warnanya? Warna rambutnya kelihatan dari kain itu. Berarti kainnya bolong-bolong. Kainnya tipis. Kainnya tipis sehingga kelihatan warna rambutnya. Warna kulitnya juga kelihatan. Samar. Apa? Kalau kulitnya samar, kalau rambutnya jelas. Mungkin rambut itu nyocok apa keluar begini. Nerawang, Mbak. Nerawangi dalam. Nerawang. Padahal tembus pandang. Rambutnya kelihatan dari terawangan itu. Itu saya masih meragukan itu. Yang kelihatan itu bukan warna itu. Cuman kelihatan kalau di dalam itu ada rambut. Bayangan. Iya.
itu kan kain ya. Coba ambil kain. Incam bantu. Ya, ini tak apa-apa ilmu ya praktek. Ambilkan kudung sekarang kan. Nah, ini loh. Kudung. Kerudung. Tiga dulu deh. Ngatik macam. Ada kerudung. Ya, iki. Ada apa nih? Ya ada. Iya, yang sing nerawang. Isi, jadi. Samen besok deh nerangno muridnya kudu jelasnya deh. Nah kan gini ya maksud samen. Ini kan kelihatan ini ya. Pete iku ini. Kain ini tertutup rapat. Rapat ini, tapi arang-arang. Sekarang kita terawangkan begini, ternyata warnanya kelihatan. Maka ini hukumnya tidak sah. Wih. Kode mana ini? Karena yang wajib ditutup itu warna. Coba dilihat di bab aurat. Terus yang ditutup apanya? Bimala yasifu launan, yaitu aurat yang tidak bisa mensifati warnanya, menggunakan aurat yang tidak bisa mensifati warnanya. Sekarang kita praktekkan di sini. Kalau ada kain atau mukena atau apa saja yang warnanya yang modelnya seperti ini, ternyata setelah kita praktek begini, nah ini nutup aurat tapi warna aurat kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Coba kalian bisa baca benar. Di dalamnya ini namanya apa? Kayu. Warnanya apa? Coklat. Nah, kalian bisa melihat warnanya. Kalian bisa melihat warnanya. Contoh orang nutup aurat pakai plastik. Plastik itu plastik resek aja. Pakai kaca, ditutup pakai baju kaca, itu tidak boleh. Walaupun nutup aurat, tapi pakai kaca, pakai plastik, pakai kain yang seperti ini, tidak boleh. Karena yang wajib dalam aurat itu menutup warnanya. Mana dalilnya? Bimala tasifu launan, menggunakan bahan yang tidak bisa mensifati warna. Itu sama tulis di kulitnya. Halaman berapa itu? Bimala tasifu. Sudah ketemu Mbak Kamila? Belum ketemu? Halaman 14. Kalau di kitab saya 14. Baris tengah ada tulisan wasali suha. Di bawahnya wasali suha. Itu. Dicari saniyuha, salisuha, robiuha, itu homisuha, nanti cari yang salisuha. Nanti ketemu. Wes, itu yang pertama. Jai, paham dengan jawabannya? Wes, lanjut pertanyaan nomor 2. Ya, Mbak. Katanya itu apa kita ngambil yang baik itu untuk warnanya. Ya. Kita bayangkan itu Sama. Enggak apa. Ayo, nomor 2 apa Jai? Kalau mau melakukan haji gak apa-apa, atau melakukan junub. Apa melakukan apa? Kalau melakukan Haji. Ya. gak apa-apa melakukan junub. Haji junub dengan haji. Oh, melakukan haji kondisi junub. Haji ya junub. Ada laku. Oh. Maksudnya junub di Mekah boleh apa dah? Junub waktu haji tak boleh. Haji itu 4 hari. Haji itu prosesnya 4 hari.
Kalau junub di 4 hari itu tidak boleh, haram itu, dan kena denda itu, kena denda, ada dendanya. Kalau junub, jangankan junub, pakai minyak wangi kena denda, pakai sabun. Jadi 4 hari tidak boleh pakai sabun mandinya itu. Nah, itu Ka'bah itu ditutupi kain namanya kiswah. Lah kiswahnya itu disemprot minyak tiap hari. Ka'bahnya itu batunya itu juga disemprot minyak tiap hari. Ketika tawaf haji, tawaf itu kan macam-macam, ada tawaf sunat, ada tawaf wajib. Lah ketika tawaf wajib itu menyentuh kiswah itu atau menyentuh Ka'bahnya itu batal tawafnya dan kena denda karena menyentuh wangi. Tidak boleh pakai wangi, itu tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai kain baju yang berjahit. Untuk laki-laki tidak boleh, kalau perempuan boleh. Lah di luar 4 hari itu boleh junub, di luar yang 4 hari. Nah kapan 4 hari itu? Tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, yang 13 ini boleh disempurnakan 3. Sebetulnya 5 hari. Tanggal sampai tanggal 15 sebetulnya. Jadi dihitung mulai tanggal 9 itu Arafah. Tanggal 10 itu Nahar, hari kurban. Terus tanggal 11 Tasrek, 11, 12, 13. Tapi yang 13 itu boleh diropel di tanggal 12. Wes. Apa lagi? Sudah paham jawabannya? Ya, lanjut. Bagaimana jika ada orang Jumatan? Ya, terus. Terus dia datangnya telat. Ya, terus. Gak nyapok khutbah. Apakah Dan nyapo apa? khutbah? Dan nyapo khutbah. Ya, terus. Apakah orang itu harus sholat zuhur lagi? Tidak. Yang wajib itu nututi 1 rakaatnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu khutbah 2 khutbah, ya. Kemudian 2 rakaat sholat, ya. Orang tertinggal di sini. Nah, tertinggal ini kalau nututi rakaat keduanya, ini kan rakaat 1, rakaat 2 ya. Nututi pada rakaat 2 belum ruku. Imam masih belum ruku. Maka dia nanti kurang 1. Nanti dia kurang. Paham jawabannya? Jadi masbuk namanya ini. Masbuk ya. Apabila dia setelah takbir Allahu Akbar, imam masih belum ruku, imam masih kondisi ruku. Terakhir ini guys, imam dalam kondisi ruku, dia sudah sempurna takbirnya, maka dia nanti setelah ikut imam 1, terus dia imam selesai, dia wajib nambah 1. Paham? Tapi kalau dia takbir Allahu Akbar kita mareh, imamnya sudah berdiri itidal. Jadi dia datang takbir Allahu Akbar kita mareh, imam itu sudah naik itidal, berarti tidak nututi takbir, maka dia wajib sholat 4 rakaat. Walaupun tadi awal saya niat sholat Jumat, lah niatnya sholat Jumat 2 rakaat, tapi nanti prakteknya harus sholat 4 rakaat. Jadi ini ikut dengan imam, ikut tidak apa-apa, tapi sudah ikut iktidal, tidak kehitung itu. Berarti nanti prakteknya dia sholat 5 rakaat.
Prakteknya sholatnya nanti berapa? 5 rakaat. Yang pertama kan katut di i'tidal, tidak dapat 1 rakaat, sudah katut i'tidal. Berarti tidak dianggap. Paham ya? Terus dia ikut gerak tahiyat nurul tahiyat. Padahal tadi ikut itu. Dah kehitung. Mulai terhitung imam selesai sholat, dia berdiri, baru dihitung awal rakaat 1. Paham jawabannya? Setelah imam selesai, dia baru berdiri, dihitung 1 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua sampai rakaat keempat. Walaupun tadi niatnya sholat Jumat berarti 2 rakaat, tapi nanti prakteknya dia sholat 4 rakaat, 5 kali berdiri gitu loh. 5 kali berdiri tapi 4 rakaat. Paham jawabannya? Ya saya.